Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabar kalian? Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabar kalian? Tetap selalu jaga kesehatan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nelsa Afria Al-Habsi dengan NIM 060512825027 dari kelas Indralaya. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai materi tentang KD 3.4 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui materi di video pembelajaran dan menyimak buku modul, peserta didik dapat menganalisis perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, langsung saja ya, tanpa berlama-lama mohon disimak video yang akan ditayangkan ini ya. Dan jangan lupa di akhir pembahasan materi akan diadakan tugas berkelompok seputar perintis kebangkitan nasional. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, di sini ibu akan menjelaskan materi seputar perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik. Nah, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 lahirlah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo sendiri adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Nah, sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Namun pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Jogja. Kongres pertama tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi yaitu kemajuan yang harmonis antar bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, setelah Budi Utomo mendapatkan dukungannya lebih luas dari kalangan pendidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, R.D. Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dalam buku yang dikutip oleh Pusponegoro dan Noto Susanto tahun 1992 pada halaman 178. Dari tujuan tersebut secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan merupakan bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain.
Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, dalam perjalanannya Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat, priai bangsawan maupun pemerintah Belanda. Nah, lalu dengan adanya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu saja ya anak-anak ibu sekalian materi mengenai perintis kebangkitan nasional. Semoga dengan adanya materi ini dapat memberi pemahaman yang lebih untuk anak didikku sekalian. Baik, sekian dan terima kasih. Namun, sesuai perintah di awal, maka silakan anak-anak buatlah kelompok kecil di kelas, pelajari lebih jauh tentang peran Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional di Indonesia dalam mendorong kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu presentasikan hasil kerja kelompok tersebut di depan kelas. Nah, oke anak-anak ibu sekalian, dari materi yang telah ditayangkan tadi dapat disimpulkan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karena itu, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang Ibu bahas semoga dapat mudah dipahami. Tetap jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.